Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah alamin, kita bertemu kembali di program Hujjah Azwaja, suatu program yang kita tunggu bersama karena program Hujjah Azwaja adalah program yang mencerahkan amaliyah kita tentang ilmu-ilmu dan dalilnya. Karena program Hujjah Azwaja adalah suatu program yang membahas tentang amaliyah dan ubudiyah kita bersama, serta ditunjang atau ditinjau dari segi dalil dan pendapat para ulama yang akurat. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwasanya program Hujjah Azwaja ini terselenggara berkat kerjasama antara Azwaja Center Jawa Timur dan TV 9 Santun Menyejukkan dan didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Pemirsa, seperti biasanya di sore kali ini kita akan membahas tema yang kita persiapkan tentunya tentang amaliyah, yaitu pada sore hari ini kita membahas tentang fikih corona. Suatu kajian buku yang dibahas oleh salah satu narasumber Azwaja Center Jawa Timur. Beliau adalah Al-Ustaz Nurul Khalis Masjid MHI. Dan alhamdulillah beliau hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Harus selalu sehat Ustaz ya. Harus selalu sehat dan wajib menjaga kesehatan. Iya, dan optimis dan itulah yang akan meningkatkan imun kita Ustaz ya. Betul. Jadi tidak boleh terlalu cemas dengan adanya COVID ini, tapi juga tidak boleh sembrono dalam arti meninggalkan atau mengabaikan protokol kesehatan. Jadi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan begitu Ustaz. Iya. Jadi tidak boleh terlalu jabariyah, tapi juga tidak boleh terlalu qadariyah gitu. Waduh. Jadi di antara tengah-tengah itu. Tengah-tengah itu saja. Kalau yang tengah-tengah itu pasti nikmat Ustaz ya. Ya Ustaz, ini adalah merupakan suatu terobosan yang sangat-sangat menarik Ustaz, dan juga ya memang sesuai dengan kekinian Ustaz ya tentang corona. Dan memang ini adalah merupakan satu pembahasan yang layak kita kaji tentang fikih corona. Ya, fikih corona. Ya, apa yang melatar belakangi panjenengan membuat fikih corona Ustaz ya? Pertama, dengan adanya COVID-19 ini kan banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian dikritisi oleh masyarakat pada umumnya ya. Antara lain misalnya PSBB. Berdosakah pemerintah melakukan kebijakan PSBB? Itu kan pertanyaannya. Karena PSBB ini itu memiliki dampak, dampaknya misalnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Bukan tumbuh, malah sekarang diambang resesi kan begitu ya. Kemudian dari segi psikologis misalnya, masyarakat tidak boleh atau dibatasi untuk kemana-mana, itu kan juga mengganggu secara psikologis. Apalagi juga tata cara ibadah. Dan juga pertanyaan mengenai tentang hukum sholat di masjid. Kemarin kan pas momentum Ramadan ya, hukum sholat Jumat, hukum sholat Tarawih dan sebagainya. Oleh karenanya saya banyak pertanyaan tentang bagaimana pemerintah melakukan kebijakan PSBB itu dari segi syar'inya, dari segi kemaslahatannya itu seperti apa, maqasid syariahnya seperti apa gitu loh Ustaz. Lalu saya jawab dalam buku itu ya, bahwa pemerintah melakukan kebijakan PSBB ini tidak sembarangan, dalam tanda kutip tidak tanpa pertimbangan, itu sudah melalui pertimbangan. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara lain, Saudi sendiri sudah lockdown Ustaz. Kita masih PSBB ya. Jadi PSBB itu kan diambil sebagai langkah antisipatif. Dalam kajian usul fikih namanya sadduz dzari'ah. Daripada nanti orang kemudian dibebaskan begitu saja, banyak yang tertular dan kemudian juga mengancam terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia, maka ini perlu ada kebijakan dari pemerintah yang kita kenal dengan PSBB ini. Ini sejalan dengan teori maqasid syariah Ustaz. Salah satu yang al-qawaid al-khamsah itu atau al-mabadi al-khamsah itu adalah hifdun nafas, menjaga keselamatan jiwa begitu. Begitu Ustaz ya. Berarti ini adalah merupakan sebuah jawaban bagi kita semuanya yang terombang-ambing dengan adanya fitnah corona Ustaz ya. Betul. Jadi fitnah corona ini Ustaz ya. Iya, memang masyarakat
tidak bisa dipungkiri bahwa efek dari pemilu yang lalu itu kan panas sekali ya. Jadi pemerintah melakukan kebijakan apa saja kemudian dikritik dan semuanya itu gitu. Berbicara Ustadz ya. Dan semua berbicara bukan saja yang ahli ya, Ustadz atau yai yang tidak ahlinya juga bisa bicara Ustadz ya. Yang tidak ahli, bukan hanya tidak ahli, memang benar-benar tidak tahu itu berbicara. Iya. Jadi kalau ditanya dari mana sumbernya gitu, ya kopas saja dari grup sebelah begitu. Gitu ya. Nah, ini kan tidak bisa dibenarkan begitu Ustadz. Artinya kita itu harus bijak di dalam menggunakan media sosial gitu. Jadi jangan hanya sekedar kopas-kopas begitu saja, tapi ya perlu ada proses klarifikasi, dalam bahasa kita namanya tabayun kan begitu saja. Gitu. Itu yang melatar belakangi kenapa saya kemudian menulis buku ini, karena saya gelisah dengan pertanyaan-pertanyaan sebagian masyarakat itu yang menyudutkan pemerintah, padahal menurut saya kebijakan itu diambil sudah sangat tepat begitu. Itu kegelisahan menimbulkan aspirasi Ustaz ya. Kegelisahan menimbulkan inspirasi dan motivasi. Inspirasinya ada. Nah, ini adalah merupakan sebuah manfaat corona ya. Manfaat corona. Memang corona itu ya kalau kita pandang makhluk yang jahat, tapi itu adalah bermanfaat saja. Ya, setidaknya memberikan pelajaran bahwa COVID-19 ini bisa melulu lantahkan tatanan kehidupan sosial Ustaz. Orang selama ini kan kalau dapat musibah larinya pasti ke masjid. Begitu ada COVID-19, itu kan dulu sempat dihimbau untuk tidak ke masjid, kan begitu. Dihimbau loh ya. Kita tidak pernah melarang, apalagi berada yang di COVID, yang berada di daerah zona merah begitu. Itu diwajibkan untuk diharuskan untuk tidak di masjid kan begitu. Nah, paling tidak COVID-19 ini memberikan pelajaran bahwa kita ini lemah di hadapan Allah begitu Ustaz. Tidak ada apa-apanya begitu. Itu satu. Yang kedua Ustaz, dengan COVID-19 ini kan saya boleh dibilang kegiatan hampir di rumah, 90% di rumah lah gitu ya. Sehingga saya manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk menulis buku ini. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat semuanya tentang fikih corona ini, karena sebuah permasalahan itu harus juga ada titik pandang agamanya ya. Jangan sampai kita itu memandang itu tidak sebelah mata, tapi dari segi agama Islam juga ada sebuah solusi di dalamnya saat itu. Betul. Jadi tidak ada satu persoalan yang kemudian tidak tersentuh oleh Islam. Islam itu agama yang luar biasa, kamil, syamil ya, sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Bayangkan Ustaz, orang mau tidur aja itu diatur dalam Islam. Orang bangun tidur, masuk kamar mandi loh diatur gitu. Itu saking lengkapnya. Makanya seluruh kebijakan itu juga bisa dikaitkan dengan kajian-kajian maqasid syariah paling tidak begitu. Ya, tentang ini Ustaz ya, hadis tentang wabah atau pandemi ini. Apakah pada zaman Rasulullah SAW itu sudah terjadi Ustaz ya? Iya. Jadi di zaman Nabi itu juga pernah terjadi wabah begitu. Dan Rasulullah itu juga menyarankan ke kita kalau di satu daerah itu ada wabah atau pandemi bahasa kita sekarang itu yang dari dalam jangan keluar, dan yang dari luar jangan masuk ke dalam. Oh gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar pembenaran terhadap kebijakan PSBB itu. Oh gitu. Kita kan kemarin di Surabaya itu kan yang mau keluar kota juga boleh dibilang dibatasi gitu ya. Bukan, walaupun tidak dilarang, tapi dibatasi. Begitu juga yang dari luar mau masuk Surabaya kan juga dibatasi begitu. Ini juga dasarnya Ustadz, bahwa kalau ada wabah itu kan dari luar jangan masuk ke dalam, yang dari dalam juga jangan keluar. Apa tujuannya? Agar terhindar dan tidak menyebar begitu. Bahkan se-ekstrim kebijakan negara lain, se-Indonesia itu dengan adanya lockdown itu juga memberikan sebuah dasar hadis yang disampaikan Rasulullah SAW ini saja. Kita akan bahas lagi tentang hadis tentang wabah ini, tapi kita close sebentar, setelah itu kita lanjut kembali. Ya, pemirsa, menarik sekali tentang fikih corona ini ya. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah inspirasi bagi kita untuk menggali ilmu di fikih corona ini, dan kita juga mendapatkan ilmu tentang banyak kebijakan yang ada di dalam masyarakat ini. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Kita saat ini membahas tentang buku fikih corona
yang disusun oleh Al-Ustadz Nurul Khalis Majid MAI, salah satu dari narasumber Aswaja Center Jawa Timur. Kita akan membahas secara singkat, mungkin nanti kalau umpamanya pemirsa ingin tahu selengkapnya bisa mendapatkan buku fikih corona ini. Ya, Ustadz, tadi ketika kita itu membahas tentang adanya lockdown, kalau kita membahas tentang wabah ada pada zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah mengatakan hal seperti itu, kalau yang di dalam itu jangan keluar ya, kalau yang di luar jangan ke dalam wabah itu. Berarti itu kan kalau kita ibaratkan ini PSBB masuk dasar di situ. Kemudian lockdown juga bisa masuk dasar seperti itu, Ustadz ya. Ya. Kalau begitu mematuhi pemerintah yang melakukan lockdown atau PSBB pada saat pandemi itu bagaimana, Ustadz ya? Ya, tentu wajib, Ustadz. Jadi kan kebijakan ini diambil berdasarkan salah satu kaidah 5 prinsip dasar itu, hifdun nafas itu. Jadi virus corona atau COVID-19 ini kalau kita mendengarkan keterangan dari tim pakar medis itu kan ini sangat berbahaya. Penularannya itu sangat cepat begitu, Ustadz. Apalagi bagi masyarakat atau bagi orang-orang tertentu yang memang punya penyakit bawaan, punya penyakit penyerta begitu. Dan mayoritas yang terpapar itu kalau ada penyakit penyerta itu yang meninggal itu adalah karena punya penyakit penyerta begitu, Ustaz. Oleh karena ini dalam rangka untuk hifdun nafas, dalam rangka menjaga keselamatan jiwa itu, maka ini perlu diambil kebijakan. Kebijakannya apa? Adalah PSBB. Nah, apakah kita wajib taat? Ya haruslah taat. Ya, saya kira dalilnya di Quran kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tetapi kan pemerintah di sini kan di dalam mengambil kebijakan ini kan juga tidak serta-merta mengambil begitu saja, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan begitu. Minimal paling tidak pemerintah kan juga konsultasi dengan para ulama. Sebenarnya di dalam Islam itu kalau menghadapi pandemi itu seperti apa? Kan pasti ada jawabannya. Nah, hadis tadi itu yang jenengan baca tadi itu, kalau terjadi wabah dari dalam jangan keluar, yang dari luar juga jangan masuk ke dalam. Paling tidak itu menjadi salah satu rujukan, salah satu dasar kenapa PSBB ini kemudian diambil. Begitu saja. Ya, kita membahas tentang ini yang urgent, Ustaz ya. Ketika kita dalam satu masjid ini, Ustaz, ada suatu karena adanya pandemi ini, kemudian juga himbauan dari pemerintah, kemudian ada suatu aturan dari masjid. Ini biasanya kontradiktif, Ustaz ya, gitu. Aturan memakai masker, kemudian jaga jarak ketika berjamaah itu. Ketika memakai masker ini, apakah diperbolehkan kita sholat memakai masker, Ustaz itu? Ya, di dalam kitab Asyaful Ghina itu Juz 1 halaman 268 itu dijelaskan bahwa pada dasarnya kalau tidak ada hajat itu makruh. Wa yukrahu an tusalliya fi niqabin wa burqa bila hajatin. Bahwa Anda dimakruhkan sholat menggunakan masker, burqa itu ya semacam cadar lah gitu ya. Ya kalau kita sekarang mengenal istilah masker gitu. Itu makruh bila hajatin tanpa ada hajat. Makruh itu apakah membatalkan sholat kita, Ustaz ya? Tidak ya. Jadi makruh itu lebih baik ditinggalkan itu ya bahasanya. Dianjurkan untuk ditinggalkan. Makruh itu kalau dikerjakan ya juga tidak menjadi persoalan, tapi ditinggalkan tentu lebih baik begitu. Nah, tapi di situ bila hajatin katanya. Nah, kalau tidak ada kebutuhan. Nah, sekarang kita ini kan ada kebutuhan. Bukan betul lagi. Bukan kebutuhan lagi, memang darurat begitu. Nah, kondisi-kondisi begini ini menurut saya menuntut kita untuk wajib menggunakan masker, bahkan ketika sholat sekalipun gitu. Jadi saya termasuk yang berpandangan bahwa ketika sholat ya sebaiknya tetap menggunakan masker, menghindari adanya penyebaran COVID tadi itu. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi, Masjid Haram, itu kan ketika sholat juga pakai masker. Itu ya mereka juga rujukannya juga ulama besar juga, Ustaz ya. Tetapi di samping itu kita juga ada para ulama juga ada rujukannya sama mungkin, Ustaz ya, itu. Iya, jadi karena situasi, Ustaz. Jadi karena memang pada dasarnya tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan, makruh menggunakan masker itu menutupi wajah ini ketika sholat. Tapi karena ini hajat, ada hajat. Al-hajatu tanzilu manzilatad darurah. Ad-daruratu tubihul mahdhur, kan begitu. Apalagi ini cuma makruh. Sekalipun haram sekalipun kalau itu darurat boleh ditabrak begitu. Ya, tentu ada klasifikasinya kan, Ustaz ya. Itu.
Terus yang selanjutnya saat saya ingin menanggapi soal apa namanya tadi itu PSBB. Iya, PSBB ya. PSBB kan juga dalam rangka darul mafasid. Oh iya. Mencegah kemudaratan ya. Muqaddam al bil masalih begitu. Nah, tetapi kan pemerintah kemarin sudah berikhtiar, sudah memberikan solusi. Ada namanya BST ya, bantuan sosial tunai ya namanya kalau tidak salah itu. Itu kan diberikan kepada warga yang dalam tanda kutip menengah ke bawah begitu. Artinya pemerintah melakukan kebijakan PSBB ini, tapi tidak serta-merta kebijakan begitu saja. Pemerintah juga tahu bahwa masyarakat di bawah itu ada yang menengah ke bawah ekonominya, ada yang memang yang dimakan hari ini itu dicari hari ini. Lah kalau kemudian PSBB ini bagaimana nasibnya? Itu sudah dipikir oleh pemerintah begitu. Berarti tidak ada kata zalim lah. Tidak ada kata zalim dari pemerintah. Pemerintah ke rakyat gitu. Iya, tidak ada. Adapun nanti keruwetan apa turunnya BLT itu adalah merupakan sebuah proses. Ya, sebuah proses teknis yang saya pikir itu sesuatu yang wajar. Yang penting tidak diselewengkan gitu saja. Gitu, namanya ya kita tahu lah ini kan kondisi darurat, tetapi kan di sisi lain perlu juga ada tuntutan transparansi. Oh begitu ya. Ya pemirsa, menarik sekali tentang fikih corona ini, artinya sebuah hukum yang dikaitkan dengan pandemi ini. Kita akan membahas ini di segmen ketiga nanti, tapi tidak menutup kemungkinan saya menerima pertanyaan dari pemirsa di 031566109 atau di Instagram ya, TV9 Nusantara. Silakan tanyakan ke kami tentang yang berhubungan tentang pandemi ini dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pandemi ini. Kita akan kembali setelah satu ini. Terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Di segmen ketiga ini silakan pemirsa bisa bertanya kepada kami tentang seputar yang kita bahas, yaitu tentang fikih corona. Ya, satu hukum yang berkaitan dengan pandemi ini. Silakan ditanyakan di 031 5660109. Saat ini kita membahas tentang fikih corona, ya tentang buku yang bermanfaat yang disusun oleh salah satu dari narasumber Aswaja Indonesia Jawa Timur, yaitu Al-Ustadz Nurul Khalis Majid MHI. Bagi pemirsa yang mau mendapatkan, silakan langsung kunjungi di Line Store TV 9 atau menghubungi di 081 331 741543. Sekali lagi 081 331 741543. Ya, Ustadz, kita akan melanjutkan tentang pembahasan yang sangat urgent sekali tadi ya. Tentang setelah masker saya sudah ya, masker. Kemudian jaga jarak, jaga jarak ketika sholat. Kalau jamaah itu kan sempurnanya itu didapatkan sawu sufufakum ini. Ini bagaimana kalau jaga jarak ini? Apakah ada kesahan di dalamnya itu? Ya, memang menjaga jarak, physical distancing itu saat ini menjadi sebuah keharusan ya, menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mencegah penularan COVID-19. Ini apalagi di luar, di dalam sholat sekalipun harus jaga jarak. Kalau misalnya ditanya, kenapa kok sekarang harus jaga jarak? Biasanya kan kita selalu merapatkan barisan begitu. Ya karena ada situasi COVID, pandemi seperti ini yang kemudian menuntut adanya hukum yang berbeda. Dan yang perlu jamaah ketahui, pemirsa ketahui bahwa sekalipun kita jaga jarak dalam arti ada batas begitu, tidak rapat begitu softnya, itu juga tidak bisa tidak membatalkan sholat kita kok begitu. Justru sekarang malah dianjurkan begitu. Oh gitu. Ya, Ustaz, berarti ini adalah merupakan jawaban yang diberikan masyarakat yang tentang jaga jarak dalam jamaah ini. Tapi ada yang mengatakan begini, udah rapat-rapat aja karena apa? Kalau kita itu dekat dengan Allah tidak akan kena penyakit. Ini orang tawakalnya bagus, tapi tidak berdasarkan ilmu. Oh gitu Ustaz ya. Jadi tawakalnya dia tinggi sama Allah, tapi tidak berdasarkan ilmu. Dan orang yang seperti ini itu menurut saya menganut faham Jabariyah begitu. Jadi apa-apa Allah gitu. Dia lupa bahwa ada ayat lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah itu tidak akan mungkin mengubah nasib satu kaum kalau dia tidak mau mengubahnya sendiri. Ustadz Munir ini kalau kemudian tidak belajar, mana mungkin bisa pinter gitu. Walaupun kita juga yakinlah
Ada istilah ilmu laduni itu ada, tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Berarti ada sebab musabab Ustaz ya? Betul, Ustaz. Jadi ikhtiar bersifat lahir dan ikhtiar bersifat batin itu perlu berjalan seirama. Tidak bisa kemudian sudahlah yang penting dekat dengan Allah. Toh virus corona juga ciptaan Allah. Ini kan namanya tawakalnya tinggi, tapi tidak punya ilmu, gitu kan. Nah orang yang begini ini menurut saya kurang tepat juga. Harusnya kita jaga jarak, ikhtiar dulu. Soal kemudian masih terpapar, ya sudah kita yakini bahwa itu semua atas dasar kehendak Allah. Gitu. Saking tawakalnya mengatakan bahwa di masjid nggak akan bisa terkena penyakit gitu misalnya. Iya, ini kan apa namanya halusinasi menurut saya ya. Wong di mana-mana. Virus corona ini tidak mengenal siapapun. Oh gitu, ada telepon ya. Assalamualaikum. Saya kira itu sudah melalui batas. Assalamualaikum. Terlalu percaya pada corona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah terhubung dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak siapa? Bapak Hasan dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya, silakan Pak. Yang ditanyakan Pak. Bapak Hasan dari Surabaya. Bapak Hasan, silakan Pak. Ini menanyakan tentang adanya konflik corona ini. Ya. Karena saya nilai mulai dari adanya konflik corona ini, kebijakan pemerintah itu sudah melalui batas. Sudah melalui takdir Allah gitu. Gimana hukumnya kalau terlalu percaya atau terlalu menekan rakyat sehingga rakyat itu banyak ketakutan dan resah karena peraturan pemerintah ini. Gitu. Ya. Apa hukumnya itu? Karena rakyat sekarang banyak ketakutan pada tekanan pemerintah. Ya Pak Hasan, takut pada coronanya. Ya Pak Hasan, melewati batasnya itu apa? Pak Hasan, singkat, melewati batasnya itu. Itu hukumnya gimana kalau terlalu percaya pada coronanya ketimbang percaya pada takdir Allah gitu. Oh begitu. Ya. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Hasan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ustaz ketika pemerintah yang memberlakukan sebuah kebijakan itu ini mengindikasikan kebijakan itu melampaui batas di mana lebih percaya pada koron daripada sang pencipta Ustaz gitu. Saya tidak habis pikir melebihi batasnya itu apa. Pemerintah mengambil kebijakan PSBB itu menurut saya sesuatu yang artinya diharuskan. Kalau tidak seperti itu kan pengendalian COVID ini tidak bisa teratasi Ustaz. Itu satu ya. Yang kedua, kita tidak dalam rangka untuk tidak percaya dengan takdir Allah. Saya percaya dan saya yakin. Itu rukun iman yang kelima Ustaz. Ya. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wabil yaumil akhir wabil qadari khairihi wa syarrihi. Semua sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk itu semua datang juga dari Allah begitu. Artinya apa? Bahwa kita ini yakin bahwa akan adanya takdir Allah. Tetapi kita juga pada sisi yang lain perlu tahu juga bahwa takdir itu juga kan ada sebab gitu ya. Sama dengan begini Ustaz, kita nggak perlulah pakai helm, kita nggak perlulah patuh terhadap undang-undang lalu lintas, ada lampu merah terobos aja begitu. Jadi tabrak beneran mati beneran itu. Andaikan dia kemudian mau berikhtiar sesaat begitu, ikuti dan patuhi rambu-rambu lalu lintas itu, mungkin juga dia selamat begitu. Oh gitu. Mungkin juga dia saat selamat. Ini pandangan Ustadz ya, para Ustadz ya, itu kebijakan pemerintah ini bukan lockdown loh ya Pak. Bukan lockdown, PSBB ini. Masih ringan PSBB. Ya. Dengan adanya PSBB ini atau kebijakan-kebijakannya itu apakah melalui batas mengindikasikan tidak percaya Tuhan dan percaya corona saat ini? Oh enggak, saya tetap percaya kepada Tuhan. Dan pemerintah dalam hal ini enggak, saya kira pemerintah juga percaya dengan Allah, dengan Tuhan itu. Tetapi pada sisi yang lain, kehidupan sosial ini kan juga perlu diatur sedemikian rupa Ustaz. Lagi-lagi kalau kemudian kita terlalu mengandalkan, dalam tanda kutip mengandalkan Allah sih iya. Tetapi kalau kemudian tidak berdasarkan ilmu, ini kan amburadul akhirnya Ustaz. Sudahlah, ayo kita enggak usah menjaga jarak dan sebagainya, enggak usah pakai masker. Ya terkena semua ini. Nah, jadi di sisi lain keyakinan kita akan takdir itu harus, karena itu rukun iman yang keenam. Tetapi sisi yang lain kita harus paham bahwa ada sebab musabab. Jadi kenapa dia kemudian terpapar? Ada sebabnya. Mungkin saja dia tidak menggunakan
masker, mungkin saja tidak bisa menjaga jarak dan lain sebagainya begitu. Gitu. Sepanjang kemudian dia sudah melakukan mematuhi protokol kesehatan, lalu kemudian dia masih terpapar, ya kembalikan saja kepada takdir Allah, begitu Ustaz. Begitu. Ya, jadi jangan bersembunyi di balik takdir, tapi ikhtiar yang bersifat lahir ini itu perlu dilakukan begitu. Atau mungkin begini Ustaz ya, ada kekecewaan pada masyarakat yang memang melihat ada suatu kebijakan tetapi kebijakan itu tidak syumul, tidak memberikan keadilan merata Ustaz kayak itu. Contohnya apa Ustaz? Seperti mungkin BLT atau ditutupnya pekerjaan, satu yang tutup satu tidak gitu. Lah itu kebijakan tetapi belum semuanya itu diberi suatu solusi oleh pemerintah. Nah, kemudian ada dugaan mungkin ada dugaan penyelewengan atau bagaimana Ustaz itu? Ya, pertama soal BLT yang tidak merata. Lagi-lagi kan pemerintah menunggu data itu. Menunggu data dari bawah kan begitu Ustaz. Siapa yang mau diajukan, mulai dari tingkat RT, RW dan sebagainya. Tentu juga melihat basis data kan Ustaz. Jadi tidak mungkin pemerintah itu menggelontorkan dana sekian triliun lalu tidak punya data, itu tidak mungkin. Ini memang penghasilnya sekian, per bulannya sekian, ini layak untuk dibantu dan sebagainya gitu Ustaz. Saya kira kalau soal BLT itu, kalau kemudian soal kebijakan yang tidak adil, mana yang tidak adil misalnya, gitu. Satunya tutup, satunya tidak, misalnya, kenapa masjid kok dianjurkan untuk ditutup? Mall dibuka, ya. Atau pasar dibuka misalnya. Ya, sekarang pertanyaan saya, kalau pasar tidak dibuka, orang mau belanja di mana? Gitu. Padahal itu kebutuhan pokok. Ya, gitu. Soal kemudian orang-orang yang ada di pasar tidak begitu patuh dengan protokol kesehatan, ya itu sebuah kesalahan gitu. Pemerintah juga harus bertindak. Ada juga mengatakan, iya ini adalah konspirasi global. Apakah kita itu tertuju di konspirasinya? Apakah kita ke penyakitnya Ustaz gitu? Ya, jangan dijawab dulu saja. Nyata kita notok dengan segmen yang ketiga ini akhirnya. Kita nanti buka di segmen keempat bicara ini. Ya, pemirsa, di segmen keempat ini masih saya buka terima pertanyaan di 031 566 0109. Kita angkat kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Saat ini kita membahas tentang fikih corona, yaitu buku yang disusun oleh salah satu narasumber Aswaja NU Center Pondok Jawa Timur, yaitu Al-Ustadz Nurul Khalis Masjid MAI. Bagi pemirsa yang mau mendapatkan, silakan langsung ke TV 9 di Line Store TV 9 kita sediakan untuk pemirsa. Ya, Ustadz, ya. Ini merupakan pengembangan dari pertanyaan tadi Ustadz ya. Ini perlu kita kembangkan karena gini, ada orang mengatakan corona ini banyak konspirasi. Ada yang mengambil keuntungan di sini itu Ustadz. Nah, kadang-kadang ketika orang itu fokus ke konspirasi atau keuntungan itu, mereka tidak menganggap corona ada, Ustaz. Bagaimana? Ya, mau dibilang konspirasi atau tidak, tentu ini butuh kajian. Ada telepon dulu, Ustaz ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Dayat, dari Lampung. Dari Dayat dari Lampung. Ya, alhamdulillah Pak Dayat. Dengan pendapat Pak Dayat tadi bahwa pakai masker, dan sebagainya itu penting. Karena dalam hadis sirro minuman itu bukan mata filmasat itu penafsirannya kan termasuk ada penyakit yang merembet karena bersakan, karena bau, karena kumpul. Ya. Cuman yang kita tanyakan. Ya. Yang ditanyakan? Mungkin yang perlu ditinjau kembali Quran lain wa yirulun biqam kata yuwajmu fusilum itu maksudnya Bapak masuk dalam masalah ini. Enggak jelas sih Ustaz. La yuwajirulun biqam kata yuwajirul mati. Oh ya. Apa bisa masuk kategori usaha seperti corona ini? Oh gitu. Dalam pemakaian masker Ustaz. Ya Pak Dayat ya. Ya. Ya, Pak Dayat? Ya. Gitu. Ya. Itu apa manasib apa hal yang telah ada maksud saya. Terima kasih. Nggih. Ya, Pak, ada di Lampung ya. Intinya memang apa yang ada
ya kebijakan problematika yang ada, kita memakai masker pada waktu sholat itu mungkin bisa dimasukkan di inner community. Oh iya, jadi itu yang tadi saya maksud bahwa kita wajib berikhtiar secara dohir. Jadi ikuti protokol, menggunakan masker, tetap jaga jarak, physical distancing, kemudian menggunakan hand sanitizer atau selalu cuci tangan ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga berdoa kepada Allah. Ini deh yang saya maksud bahwa takdir itu kan berjalan sirama dengan usaha manusia. Oh iya takdir. Ya, walaupun takdir Allah ini sebenarnya sangat hak prerogatif Allah ya. Tidak bisa diintervensi oleh manusia. Tetapi paling tidak, kalau kita sudah usaha terlebih dahulu, paling tidak kita bisa bermunajat, bisa berdoa, mudah-mudahan kita selamat. Jadi gini Ustaz, ada di masyarakat tuh orang minta kepada Allah, ya Allah selamatkan saya. Tapi dia tidak mau berusaha mematuhi protokol kesehatan. Ini kan konyol. Nah, jadi doa kita itu harus diawali dengan ikhtiar gitu loh Ustaz. Soal kemudian tidak tercapai, yaitu kekuasaan Allah, takdir Allah itu di situ Ustaz. Sama juga dalam hal ini Ustaz ya, tentang corona ini memang ini adalah merupakan suatu situasi pandemi yang menimbulkan fitnah Ustaz ya. Ya memang kita ada konspirasi, disuguhkan adanya sebuah oknum-oknum itu bagaimana pandangan kita Ustaz itu? Ya kalau mau dibilang konspirasi atau tidak ini butuh kajian mendalam terutama dari segi politik, dari segi hubungan internasional. Ada kecurigaan memang ada dua negara besar yang sedang bertarung dari sisi ekonomi ya. Nah, tapi begini bagi saya bahwa Covid ini jelas adanya berdasarkan penjelasan dan keterangan dari tim dokter, tim medis ya yang memang menekuni di bidangnya. Jadi yang mengatakan bahwa Covid ini ada atau tidak, Ustaz, itu bukan saya, karena saya ini tidak ahli di bidang epidemiologi begitu. Bukan kiai. Ya bukan kiai juga, karena tidak mumpuni di bidang itu gitu ya. Sesuatu kan harus dikembalikan pada ahlinya, Ustaz. Jadi yang mengatakan ini ada atau tidak itu harus tim ahli, yaitu medis ya, terutama di pakar epidemiologi begitu. Itu satu. Dari keterangan-keterangan mereka ada. Yang kedua, kalau mau dibilang konspirasi ya itu sekali lagi butuh kajian mendalam. Tetapi mungkin saja saya tidak memastikan, mungkin saja itu ada oknum yang bermain. Oknum yang bermain ini misalnya dari pemberitaan itu saja. Tapi saya tidak mengatakan ini pasti ya. Mungkin saja ada oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini, lalu mau menimbulkan kegaduhan, memprovokasi umat bahwa Covid itu nggak ada, itu hanya konspirasi, itu hanya taktik pemerintah dan sebagainya. Ini menurut saya tidak perlu dilakukan. Jadi masyarakat sudah susah dengan adanya Covid ini, jangan ditambah dengan dikacaukan dengan situasi seperti ini gitu loh. Gitu ya. Ya Ustaz, kita ke hand sanitizer Ustaz ya. Hand sanitizer ini kan kalau kita di masjid pastikan sediakan hand sanitizer. Ini hand sanitizer kalau kita menyemprotkan kemudian sholat ini apakah suci Ustaz hand sanitizer ini? Ya, pertama begini Ustadz, saya juga mendapatkan penjelasan dari tim dokter itu bahwa sebenarnya cuci tangan tidak harus dengan hand sanitizer ya, bisa juga menggunakan sabun, sunlight dan sebagainya. Yang penting merata gitu aja. Bagi kita yang sudah terlanjur menggunakan hand sanitizer, bagaimana hukumnya? Menurut saya tetap sah, mengingat situasi yang seperti ini Ustadz. Jadi gini, hand sanitizer itu kan mengandung alkohol, sama juga dengan parfum Ustadz, mengandung alkohol. Tinggal kadar alkoholnya ini seberapa, itu yang perlu dikaji Ustadz. Kalau kemudian ini alkoholnya lebih dominan misalnya, maka ini bisa dikiaskan dengan khamar. Ya. Tapi kalau alkoholnya minimal, artinya lebih banyak unsur yang lain, maka itu sama dengan parfum, itu bisa digunakan untuk semprot ke baju dan untuk sholat dan sebagainya Ustaz. Namun terlepas dari itu semua, kalau mau dikiaskan dengan khamar, maka ini hukumnya najis dan tidak boleh dipakai. Artinya orang habis menggunakan hand sanitizer, lalu kemudian dia sholat, berarti kan dia najis. Sholatnya itu dalam keadaan dia najis. Tapi karena situasi seperti ini, menurut saya itu tidak menjadi persoalan, begitu. Karena ada kebutuhan, begitu. Yang menarik juga ada penjelasan bahwa ajma'al a'immatu ala najasatil khamri, bahwa para ulama sebagian besar itu mengatakan bahwa khamr itu hukumnya najis. Illa anna Daudah, kecuali Daud. Ya, Daud Adh-Dhahiri itu mengatakan bahwa khamr itu tidak najis. Annahu qala bi taharatiha. Jadi
kata tauhid itu suci gitu. Suci. Tapi mabukkan. Ya, saya tetap berpegang teguh pada pendapat mayoritas ini kalau homer itu najis. Cuma persoalannya apakah ini harus disamakan dengan homer? Seberapa besarkah kandungan alkoholnya? Kan begitu, Ustaz. Nah, ini tentu butuh kajian juga melibatkan tim medis. Terlepas dari itu semua, kita sekarang ini dihadapkan pada situasi yang seperti ini. Butuh menggunakan hand sanitizer. Gitu. Tapi setelah berarti dalam fikihnya bagaimana? Boleh. Dalam fikihnya boleh. Boleh menggunakan hand sanitizer itu boleh. Namun sekarang katanya bisa diganti dengan sabun, sunlight dan sebagainya. Ya monggo saja. Ini bagaimana takmir masjid atau pengurus musola itu berimprovisasi, menghindarkan diri mungkin dengan cara-cara yang lain gitu ya. Tapi kadang lebih sulit, Ustaz. Gitu, mungkin juga lebih sulit begitu. Gitu. Kemudian Ustaz, kalau kita bahas tentang hal-hal lain tentang adab kita ke pemerintah itu, apakah ada adab kita ketika mengkritisi pemerintah tentang pandemi ini, Ustaz ya? Ya, tentu Ustaz. Jadi perlu ada etika dan tata krama mengkritik orang itu. Jangan kemudian bermain di medsos. Sampaikan dengan cara yang baik. Insya Allah akan diterima dengan baik. Oh gitu. Ya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita semuanya. Ya pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Ya, Ustaz, kita lanjutkan tentang fikih corona itu, Ustaz. Ini pembahasan ya di segmen yang terakhir ini, Ustaz ya, adalah merupakan pembahasan yang sangat krusial, Ustaz. Yaitu pandangan seseorang terhadap saudaranya atau tetangganya yang terkena positif corona atau COVID. Bahkan Ustaz, ketika tetangganya itu direpit saja reaktif kan belum tentu COVID itu ya, belum tentu COVID ya. Itu saja ada underestimate, artinya suudzonnya itu terlebih, Ustaz ya, berlebihan, kemudian dikucilkan, Ustaz. Ini pandangan agama bagaimana, Ustaz itu? Ya, kalau sudah jelas terpapar, saya kira bukan suudzon. Ya. Itu lebih kepada langkah kehati-hatian. Tapi begini, masyarakat. Tapi apakah mengucilkan Ustaz gitu? Masyarakat tidak perlu menjauhi orangnya. Yang dijauhi adalah penyakitnya. Maka sebagai langkah antisipatif silakan Anda menjaga jarak, tetapi bukan berarti mengucilkan. Kalau menjaga jarak dengan mengucilkan beda, Ustaz ya. Menjaga jarak mungkin kita tidak datang ke rumahnya, tetapi tetap berkomunikasi dengan orang itu, kan begitu, Ustaz. Nah, ini tidak di masyarakat kadang-kadang, kemarin juga viral ya di media sosial itu, di Medan itu. Jadi karena ayahnya sudah positif, istrinya, anaknya semuanya dijauhi oleh masyarakat. Sehingga kemudian dia nangis, curhatnya di media begitu. Saya cuma ingin mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu menjauhi orangnya, apalagi keluarganya yang belum tentu positif. Cuma berdasarkan rapid mungkin hanya reaktif begitu lalu kemudian dikucilkan. Enggak. Yang kita jauhi adalah orangnya. Yang kita jauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Meskipun mungkin kita harus menjaga jarak dengan pasien yang sudah positif terpapar COVID-19 itu, tetapi komunikasi, bantuan sosial tetap harus diberikan. Bantuan moral juga. Bantuan moral tentu lebih penting. Ya doa dan sebagainya. Saya terharu ya ketika melihat di sebuah kampung itu, ini ada sekeluarga di karantina karena ayahnya sudah positif. Lalu tetangga itu kemudian berinisiatif memberikan bantuan, Ustaz. Makanan dan sebagainya. Bahkan setiap malam itu didoakan. Oh, gitu. Nah, ini saya terharu dengan kebijakan dengan tradisi-tradisi yang semacam ini. Seperti ini. Tenggang rasanya itu tinggi begitu. Lah, sebaliknya Ustaz ya, ketika kita ada salah satu dari kita masyarakat ini yang terkena positif corona. Tetapi dia dengan apakah ada adab-adabnya, Ustaz, ketika dia itu terkena positif tadi OTG, Ustaz ya? OTG maksudnya? Ya, OTG. Dia terkena positif corona. Itu dalam adab, apakah adab-adab orang yang seperti ini ada adabnya ketika dalam Islam itu? Karena kadang orang itu udah saya OTG, udah saya malu dikatakan orang, kemudian menyembunyikan. Bagaimana, Ustaz? Kemudian berkerumun gitu, membahayakan orang lain, bagaimana? Ya, masyarakat juga harus jujur ya, karena ini menyangkut keselamatan orang banyak. Jadi jangan sampai kemudian karena kita ketakutan berlebihan lalu
tidak mengakui, menganggap tidak ada apa-apa lalu kemudian berbaur begitu saja tanpa ada batas, ini juga sebuah kesalahan. Jadi masyarakat harus jujur. Kalau memang itu sudah ada tanda-tanda, ya segera periksa supaya segera ditangani dan kasihanilah keluarga Anda itu sendiri, istrinya, anaknya, termasuk juga tetangganya, Ustaz. Jadi kalau kemudian dia tidak transparan, ya makanya kan juga banyak tim medis itu juga terpapar setelah menangani pasien akibat dia tidak jujur kan begitu. Itu satu. Yang kedua, etikanya dia tadi itu menahan diri, membatasi diri kalau sudah positif COVID itu. Jadi di rumah ya tidak usah berbaur dengan tetangga. Kalau komunikasi silahkan, tapi tidak perlu menjauh begitulah. Ya, Ustaz, kita sudah di penghujung acara Hujjah Aswaja ini, Ustaz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat itu tercerahkan, tapi nanti kalau lebih jelasnya bisa mendapatkan buku ini, Ustaz ya. Nanti boleh? Akan apa saya sampaikan di akhir segmen. Ya, silakan Ustaz, ditutup dengan kesimpulan, Ustaz. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar dengan kisahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam itu pernah di lockdown oleh Allah selama kilah dalam sebuah riwayat 41 hari ada di dalam perut, tidak bisa menghirup udara bebas. Tetapi Nabi Yunus tidak pernah putus asa, selalu berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa yang perlu saya sampaikan bahwa menghadapi COVID-19 ini di samping ikhtiar yang bersifat lahiriah, mengikuti protokol kesehatan, bagi yang sakit silakan periksa ke dokter, tapi ikhtiar yang bersifat batin berupa kekuatan doa itu juga penting sehingga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbil alamin. Saya kira itu, Ustaz. Ya, pemirsa, apa yang kita bahas dari awal sampai akhir berkenaan dengan fikih corona adalah merupakan sebuah pembahasan dari buku ini, dari buku fikih corona yang disusun langsung oleh Al-Ustaz Nurul Khalis Majid. Beliau adalah juga salah satu narasumber dari Aswaja Indonesia Jawa Timur. Dan bagi pemirsa yang mau mendapatkan bisa TV 9 di Nestore TV 9 nanti disediakan, dan juga nanti bisa kalau lewat telepon bisa menghubungi Ustaz Nurul Majid di nomor telepon 081 331 741 543. Ulangi lagi, Ustaz ya. 081 331 741 543. Subhanallah. Mudah-mudahan buku ini kecil tapi manfaatnya sangat besar sekali. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan pemirsa di program Hujjah Aswaja ini. Saya Badrul Munir modiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.